berkat Gusti sing ngarsake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sahabatku dimanapun berada. Semoga hari ini diberikan kelancaran beraktivitas, diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada hari ini saya melakukan tes mesin pipil jagung yang saya beli dari Lazada ya sahabatku ya, dimana sebelumnya sudah dilakukan sama istri saya, namun perlu saya sendiri mencoba daripada alat pipil jagung ini ya sahabatku ya. Hasilnya seperti apa, biar tidak penasaran, maka kita bersama mengikuti apa yang saya lakukan dalam proses ini. Dan tentunya untuk videonya sendiri saya taruh di atas saya sahabatku ya, bisa terlihat jelas dan bisa dilihat bagaimana proses yang saya lakukan pada pemipilan jagung hasil panen perdana tahun 2024 tentunya, dimana hasil panen ini sendiri saya memperoleh yaitu 3,5 karung goni ya sahabatku untuk panen perdana. Dan nanti setelah selesai daripada pemipilan ini baru saya lakukan pemanenan yang kedua ya sahabatku ya. Sehingga dalam proses ini, satu, karena rumah saya sempit sehingga tidak banyak yang kami lakukan ya sahabatku ya. Jadi sedikit-sedikit biar tidak berantakan begitu sahabatku. Baiklah sahabatku, lanjut. Di sini rupanya untuk mesin ini sendiri, yaitu ketika dimasukkan tongkol jagung ini hasilnya tidak begitu maksimal ya sahabatku ya, alias masih ada sisa beberapa butir yang nempel di jangkel atau tongkolnya ya sahabatku ya. Dan ketika dimasukkan tentu saja masih ada yang nyangkut di mesin dan perlu kita lakukan, yaitu penyogokan seperti ini. Apa bahasanya penyogokan di sini? Pokoknya demikianlah sahabatku ya. Jadi intinya kalau mampet perlu kita sogok-sogok begini, seperti ini ya sahabatku ya. Jadi kalau sahabatku nantinya ingin membeli, sekaligus ini buat jawaban para sahabat tani yang bertanya di WA saya, bisa terlihat jelas ya penggunaannya. Jadi saya tidak memperjelas dengan ucapan, dengan kata-kata, namun dengan video ini bisa dibuktikan sendiri dan bisa dilihat sendiri, tidak seperti video yang kita lihat di yang ditampilkan di videonya Lazada itu sendiri sahabatku ya. Kalau di videonya Lazada itu kenapa kok hasilnya bersih? Mungkin untuk alat ini sendiri itu dibuat untuk jagung besar ya sahabatku ya, dimana jagung besar itu seperti jagung NK212, NK Sumo, Visi 18 dan hibrida yang lainnya ya sahabatku ya. Dan di sini sendiri karena saya menggunakan yaitu proses penggilingan ini, yang saya lakukan adalah jagung kecil, jagung burung atau jagung unyil lah ya yang lebih dikenalnya, jagung kristal pakan burung merpati lah lengkapnya seperti itu. Mungkin karena bentuk dan modelnya ini kecil sehingga ketika dimasukkan dari lubang atas ini tidak begitu maksimal ya sahabatku. Hanya di sini kalau satu persatu itu hanya lewat saja ya sahabatku ya. Makanya untuk pemasukan dari depan pada lubang yang kecil ini bisa terlihat, ini bisa dimasukkan dari minimal 5 sampai penuh ya sahabatku ya.
dan bisa terlihat itu begitu kalau satu biji awal itu langsung loncat masuk ke ember seperti ini. Nah, ini saya masukkan lagi ya sahabatku ya. Dan tentu saja kalau nggak dicolok-colok seperti ini, dikuil-kuil seperti ini, dia langsung keluar sahabatku, dan tidak bersih hasilnya dan tidak tuntas alias nempel begitu sahabat. Nah, untuk pengeluarannya sendiri itu juga harus dibantu, tidak bisa keluar sendiri sahabatku. Jadi harus dikuil-kuil juga seperti ini hasil daripada pemipilan jagung mesin ini ya sahabatku ya. Jadi tongkolnya itu keluarnya juga harus dibantu. Makanya untuk sahabatku yang ingin membeli daripada alat mesin pipil jagung yang digunakan secara pribadi di rumahan ya, tidak untuk kapasitas banyak ya, kira-kira bisa terlihat bagaimana proses saya ini melakukannya ya. Intinya sebelum membeli ya bisa sebagai apa namanya itu inspirasi lah sahabatku ya, karena hasilnya itu tidak begitu optimal ataupun maksimal seperti yang kita harapkan. Namun di sini tentu saja untuk kita, untuk saya pribadi sangat membantu ya daripada yang sebelumnya. Pada waktu sebelumnya itu saya menggunakan alat biasa yaitu muter-muter manual, kan mendingan ini sahabatku ya. Dan untuk watt sendiri atau ini tidak begitu banyak, tidak sampai 250 watt, hanya 180 watt ya untuk watt listriknya. Dikarenakan ini menggunakan satu adalah dinamo lebih kecil daripada sanyo ukuran untuk mengangkat air yang biasa kita gunakan di rumah ya sahabatku ya. Hanya saja di sini untuk penggunaan alat ini tidak bisa lebih daripada 50 kg untuk ukuran karung goni seperti ini sahabatku ya, atau tidak lebih dari satu sak. Jadi kemampuannya itu hanya satu sak per hari. Dan kebetulan ini saya tidak ke kebun, dan ini saya mencoba sendiri karena beberapa hari atau 2 hari yang lalu itu dilakukan sama istri saya, dan prosesnya itu memang seperti ini ya sahabatku ya. Jadi kalau saya tidak praktek sendiri, tentunya saya juga tidak bisa bicara dan menyampaikan bagaimana sih kelebihan dan kekurangan daripada mesin pipil jagung yang dibeli dari Lazada. Karena kalau kita tidak mengetes sendiri, tentunya tidak akan percaya ya sahabatku ya, hanya sekedar omongan, sekedar yang kita dengar sendiri. Jadi memang setelah kita masukkan ini, untuk keluarnya itu tidak lancar sahabatku. Jadi perlu bantuan, dikuil-kuil ya, dicolok-colok seperti ini ya sahabatku ya. Sehingga dan kalau istilah nggak bersih ya kita towel-towel seperti ini, kita garuk-garukkan seperti ini sahabatku ya. Itu seperti itu. Jadi mesin pipil ini memang intinya sifatnya membantulah untuk kapasitas kecil ya, paling setidaknya untuk hasil panen 1 ton lah begitu sahabatku ya. Itu untuk kapasitas 10 hari lah, karena istilahnya nyantai. Jadi untuk ukuran hasil penjualnya tidak diburu-buru, ukuran orang-orang santai lah menurut saya seperti itu sahabatku ya. Dan untuk hasil sendiri itu bisa terlihat di ember ya, seperti itu. Hasilnya tentu saja nggak bersih ya sahabatku ya. Makanya sebelum membeli sahabatku ya, inilah sebagai informasi yang saya sampaikan. Nah seperti ini lagi sahabatku, kalau mampet, kalau nggak dicolok-colok sama kayu atau paralon dan sejenis lainnya, ini tidak akan maksimal sahabatku ya. Sudah dimasukkan dari depan, sudah mampet ya kan, dicolok-colok, baru dikuil-kuil lagi ya kan, dari belakangnya ini pada saat keluar ini ditowel-towel, dicolok-colok, diintip-intip, nah pokoknya segala macam seperti itu ya. Kita nyoloknya sampai miring-miring, sampai nungging-nungging seperti ini ya sahabatku ya. Jadi pinggangnya pun juga terasa banget sambil miring-miring. Nah jadi kalau istilahnya
kita menggunakan kapasitas besar menggunakan mesin ini tentunya ya tidak mampu. Alangkah baiknya buat sahabat tuh membeli mesin yang besar yang tinggal sudah serot begitu langsung hasilnya jadi jagungnya misah, janggelnya atau tongkolnya juga misah tersendiri ya sahabatku ya. Hanya di sini juga sama prosesnya, meskipun kecil ini untuk jagungnya sendiri, ini larinya ke karung goni yang putih di bawah saya ini sahabatku ya. Ada tempat kecilnya langsung kita jagungnya itu hasilnya langsung lari ke situ, dan untuk janggelnya ini lari ke depan atau di belakangnya ini yang saya tadai atau sama ember ya. Nah, tentu saja ini bisa dilihat, kalau hasilnya nggak bagus ya kita ambil lagi, kita colek-colek. Sudah begitu, kalau yang tongkolnya kecil banget ini bisa nyelempit saudaraku, jadi tidak lancar, jadi nyelempit di sela-selahnya pemutaran mesin. Dan perlu saya sampaikan juga, sebelumnya ini karena dipakai sama saya juga mampet, jadi pernah saya bongkar. Intinya itu adalah plat yang bulat dikasih besi yang bulat menggunakan klaker kiri kanannya, kemudian dibungkus dengan apa namanya, belahan tong ya, kalau nggak tahu tong ya pokoknya drum seperti itu. Jadi kemudian dimasukkan itu pakai bautnya baut baja ringan sahabatku. Jadi pemutarannya seperti itu, dan penggilingannya juga pakai gear, kemudian ada karet itu dalamnya seperti itu. Jadi kalau bikin sendiri ini saya prediksi hanya sekitar 450, karena untuk besinya sendiri biaya pengelasannya seperti itu. Tapi kalau mau beli seperti saya ini ya cukup mengeluarkan 815.000 ya sahabatku ya. Itu kalau tidak mau ribet seperti saya ini. Kalau istilahnya mau bikin sendiri juga bisa kalau punya alat apa tuh las ya sahabatku ya, sehingga untuk biaya pengeluaran juga nggak banyak. Dan sudah begitu, kalau kita menggunakan membuat sendiri itu bisa memakai alat mesinnya bukan dinamo yang kecil seperti yang kita pakai pada akuarium besar ya. Jadi bisa langsung menggunakan sanyu ya, yang tidak terpakai atau sanyu yang baru ya silahkan saja. Intinya ya kayak parutan kelapa lah intinya sahabatku ya. Sepertinya kalau saya menganalisa ini enggak jauh daripada parutan kelapa. Kenapa? Kalau parutan kelapa itu kan kecil, hanya bedanya ini untuk penopang giginya itu menggunakan baut baja ringan, jadi enggak jauh beda lah. Mungkin parutan kelapa itu bisa diganti gigi yang besar yaitu dengan baut baja ringan. Saya kira untuk di shock langsung itu mungkin satu karung itu bisa 1 jam selesai ya, karena ini adalah kapasitas kecil, kemampuannya hanya cukup satu karung yaitu 50, yang ukuran 50 ya, karung koni itu sehari sahabatku. Kemarin itu saya melihat istri saya itu dari jam 9 itu sampai jam 3 sore itu baru selesai, baru kelar ya, meskipun ada istirahatnya entah 1 jam seperti itu. Namun kalau mesin ini sendiri itu kemampuannya 2 jam itu sudah panas ya sahabatku ya. Jadi panas ini tadi kan sebelumnya sudah saya coba ya pada yang setengah karung, karena bisa dilihat sendiri ini karungnya kan tinggal setengah ya. Kalau istilahnya saya praktekkan dengan mesin itu satu karung penuh tentunya bisa berjam-jam sahabatku. Ini saja untuk mendapatkan satu ember saja ini sudah hampir saya kira 15 menit ini belum penuh. Bisa dibayangkan kalau istilahnya satu karung ya begitu sahabatku ya, atau beberapa ember. Maka dari itu yang berniat membeli mesin seperti ini ya, pertama setelah beli ya kalau memang sudah srek ya siapkan kayu, kalau nggak ada kayu ya paralon buat nyolok-nyolok. Tapi saran saya supaya untuk alat coloknya menggunakan paralon saja ya, karena lebih lembek untuk nyolok jungle yang nyangkut-nyangkut itu.
sehingga kalau dia kena mesin otomatis hanya patah saja kalau paralon, tapi kalau kayu itu bisa nyepit sahabatku, karena lubang di sisi kiri dan sisi kanan itu lumayan juga agak sedikit lebar ya, kalau ukuran jagung ganjil janggal kecilnya itu seperti itu sahabatku. Jadi kalau jagung yang paling terkecil ya seperti ini kita bisa masukkan 9 sampai 10 penuh lah ya. Tapi kalau satu tongkol saja kita masukkan memang itu langsung masuk keluar lagi begitu sahabatku. Jadi memang harus ada seselan. Ada seselan dari depan seperti ini. Setelah itu baru kita colok-colok dari belakang. Nah, seperti ini. Dia mau keluar, kita colok lagi biar masuk lagi. Mau keluar lagi, kita colok lagi. Ini sahabatku ya. Jadi prosesnya itu adalah pertama masukkan ya kan, kita intip-intip, karena kalau nggak dicolok-colok begini dia nggak keluar sahabatku, tongkolnya ini nggak keluar. Inilah alat mesin yang saya beli dari Lazada itu seperti ini. Jadi memang nggak langsung ya, saya pikir pun pada awalnya langsung bersih, ternyata enggak, perlu juga istilahnya apa itu ngepil juga pakai tangan ya. Kalau saya simpulkan, alat mesin pipil ini hanya sifatnya membantu sahabatku ya. Kalau zaman dulu kan kita pakai kerok ya, pertama pakai pisau, pakai alat kerok yang menggunakan kayu, dikasih paku, krok seperti itu. Kemudian saya mencoba lagi membeli alat manual yang digiling, diputar-putar ya kan, seperti itu. Maka ada sedikit hasil daripada panen, kita belikan alat seperti itu, ternyata hanya sifatnya membantu saja ya. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun kapan kalau hasilnya bagus ya beli mesin yang beneran ya sahabatku ya, tidak merepotkan lagi. Dan keuntungan daripada jagung yang saya colok ini, saya olah dengan mesin pipil ini jadi jagungnya sudah cukup kering di pohon juga, yang pada waktu panen beberapa hari kemarin kan bisa terlihat ya, di pohon itu begitu kering. Dan ini dilakukan kemudian sampai rumah kita jemur, besoknya lagi kita jemur ya kan, jemur 2 kali barulah dipipil, karena kalau basah itu mampet kalau tidak kering ya. Kalau sahabatku punya alat seperti ini silahkan saja dicoba, hasil pas selesai panen langsung di mesin itu pasti mampet, pasti nyangkut begitu sahabatku ya. Mungkin yang sahabatku sudah punya mesin seperti ini bisa bertukar pikiran ya, bisa penyampaiannya seperti apa, kita bisa berbagi. Jadi alat ini tentu saja yaitu membuat pinggang kita juga capek ya, karena harus ngintip seperti ini dan nungging, nyolok dan prosesnya juga lama lagi sahabatku ya, nggak lancar begitu ya. Ya demikianlah apa yang saya sampaikan pada alat pipil jagung ini yang saya beli dari Lazada, dan ini adalah merupakan hasil panen perdana tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat dari proses yang saya lakukan menggunakan alat ini ya sahabatku ya, dan bisa dijadikan pedoman untuk membeli dan berpikir kembali sehingga tidak merasa dirugikan. Cukup kita mengerti yang belum tahu ya, supaya jadi tahu dan menambah pengetahuan saja sahabatku. Saya kira itu saja. Terima kasih buat sahabatku semuanya sudah mengikuti, mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan aktivitas saya dalam pertanian ataupun hal-hal yang lain. Dengan menyimak full durasi, tentunya saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih, dan hanya doa yang saya panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga membalas kebaikan saudaraku dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian.
Terima kasih atas keluangan waktunya menyempatkan menonton video ini sampai habis. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.